Yesaya pasal yang pertama kita akan baca ayatnya yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan, dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan. Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Kita baca sampai di sini saja, berbahagialah kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini tema kita adalah tidak lagi agamawi. Ya, saya yakin bahwa ini sebuah bagian tema yang mungkin sering sekali kita pahami, tapi memang di dalam aplikasi kehidupannya tidak mudah untuk dilakukan. Nah, saya teringat kemudian pada waktu saya masih sekolah, baik itu SMA atau kuliah. Nah, saya waktu sekolah itu jarang sekali memperhatikan guru waktu menjelaskan, jarang sekali. Setiap kali guru menjelaskan saya ya ngapa-ngapain lah ya, nggak tahu pikirannya ada di mana, yang penting saya hadir di sana. Tapi yang menarik, setiap kali ada ujian saya selalu tergopoh-gopoh. Saya selalu tanya sama teman-teman saya, lu yang diajarin apa sih? Kira-kira soal yang keluar apa sih? Saya takut sekali kalau nanti ujian nilainya jelek. Tapi pada waktu guru mau menjelaskan, saya tidak mau memperhatikan. Nah, hari ini saya belajar kenapa saya melakukan hal itu. Karena saya selalu berpikir bagaimana caranya lulus, tapi saya tidak tahu alasan mengapa saya harus sekolah. Bagaimana saya lulus, tapi saya tidak tahu berpikir mengapa saya harus sekolah. Sehingga setiap kali saya sekolah, yang saya pikirkan adalah bagaimana bisa dapat nilai bagus, tapi nggak pernah memikirkan kenapa saya harus sekolah. Sehingga sekolah itu menjadi tempat yang sangat menjenuhkan buat saya. Itu bukan sebuah tempat yang menyenangkan. Dan saya tidak tahu dengan Bapak Ibu rekan sekalian, tetapi hari ini kita perlu memikirkan ulang, bukan hanya bagaimana kita bisa menjadi orang Kristen yang baik, tapi kenapa kita jadi orang Kristen. Saya nggak tahu dari berapa orang yang hadir di sini, apakah kita pernah atau sedang mengalami kehidupan kekristenan yang sedang layu. Kita sedang burn out. Kadang kita waktu baca Alkitab pun kita membacanya, tapi nggak dapat apa-apa. Kita nggak mendapatkan sebuah sukacita, bahkan pada waktu tidak baca Alkitab, menarik sekali, guilty feeling. Kita merasa tertuduh, lu kok lakukan dosa, lu kok nggak baik sama Tuhan. Padahal pada waktu kita membangun sebuah relasi dengan Tuhan, tentunya tidak seperti itu seharusnya. Nah, seorang yang namanya Gandhi seringkali dipakai untuk menerjemahkan apa yang kita anggap tentang kekristenan, saudara sekalian. Tetapi ada satu kalimat yang menarik yang mungkin tidak dikutip oleh beberapa orang. Kalimat yang Gandhi katakan adalah a Christian is a good religion, but just one more of the many religions in the world. Kekristenan sangat baik, tapi ini hanya salah satu dari banyak sekali agama yang juga mengajarkan kebaikan. Jadi kalimat Gandhi ini sebenarnya menampar kita untuk memikirkan ulang. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa hari ini kita datang ke gereja? Kenapa hari ini kita percaya kepada Kristus? Kenapa kita ini menjadi orang Kristen? Saya tidak tahu sekali lagi dengan Bapak Ibu rekan sekalian, tapi banyak orang Kristen yang bergumul karena dia lahir literally sudah Kristen. Sejak dia lahir sudah Kristen dalam keluarga Kristen. Saya juga nggak tahu berapa banyak dari kita yang bukan hanya Kristen, tapi sudah lahir papa mamanya aktif di gereja. Apakah ada di sini? Kalau boleh saya lihat, oh nggak ada ya, oh ada 1, 2, wah 5.000 orang ya, luar biasa ya. Nggak banyak, tapi kalau saya tanya berapa banyak dari kita yang lahir dari keluarga Kristen? Cukup banyak. Dan saya salah satu orang yang lahir dari keluarga Kristen. Bahkan bukan hanya keluarga Kristen, mami saya ini majelis gereja di sebuah gereja yang cukup besar di Bandung. Dan setiap hari Minggu itu menjadi sebuah hari yang sangat-sangat menyebalkan buat saya. Karena kebaktian jam 9, jam 8 harus sampai di gereja.
Dan begitu sudah sampai di gereja, mami papi saya mungkin rapat, persiapan, lalu saya ditinggal sendirian. Enak sekarang ada gadget, dulu nggak ada gadget. Apa yang saya lakukan, yang ngobrol sama anjing gereja atau apa kayak udah nggak jelas gitu loh. Membosankan, bahkan pulang gereja, itu kan cuma 2 jam tuh, maksimal 2 jam lah. Ya katakanlah jam 9, jam 11 sudah kelar, saya pulang tuh bisa jam 12, jam 1. Kenapa? Karena setiap tempat, setiap spot, mami saya selalu berhenti. Turun tangga, di sana ngobrol. Turun ke parkiran, di parkiran ngobrol. Sudah masuk mobil, hidupin mobil. Ngobrol lagi sama orang di mobil. Keluar lagi dari mobil, ngobrol lagi mesinnya dimatiin. Saya bilang, ini kita kapan sampai rumahnya gitu loh. Dan saya menjadi orang Kristen yang justru terbeban dengan semua hal yang terjadi. Dan saya nggak tahu dengan kita gitu. Saya juga nggak tahu dengan anak remaja yang quote and quote ya, dipaksa maminya untuk ke gereja. Padahal dia nggak nyambung, nggak relevan, ngapain, capek gitu loh. Gue pengen main PUBG, gue pengen main Mobile Legends gitu loh, gue pengen nonton, gue pengen banyak hal. Tapi kita harus kebaktian. Belum lagi kalau kebaktian itu live streaming. Waduh, tambah susah gitu loh, kita nggak bisa connected lagi. Beberapa orang itu kalau kebaktian swipe and scroll. Kebaktian swipe and scroll, lu nggak suka lu pindah channel. Lu nggak suka lu cepetin langsung ke khotbah, bagian aminnya langsung barcode persembahan. Ya, di foto, setelah itu sudah ibadah. Selesai. Dan kekristenan tidak lagi memberikan sebuah jawaban terhadap kehidupan kita. Dan inilah yang harus kita pikirkan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena we are trapped to the question, how to be a good Christian, but not think why we are a Christian. Kita sering berpikir bagaimana caranya saya bisa jadi orang Kristen yang baik. Bagaimana caranya supaya saya bisa hidup betul-betul di dalam kekristenan. Tapi kita nggak pernah bertanya mengapa gejolak yang terjadi pada saat saya masih remaja dan pemuda. Saya mengatakan kekristenan nggak bisa menjawab apa yang menjadi pergumulan saya kok. Nggak bisa menjawab pergumulan saya. Ketika lahir dalam keluarga Kristen yang sedemikian, lalu masuk dalam sebuah situasi sosial di mana anak pemuda ngomong tentang papa mamanya divorce lah. Ngomong tentang teman-temannya yang nonton pornografi lah, yang main game lah, yang beginilah, yang begitulah. Saya nggak punya pegangan. Saya Kristen, dia bukan Kristen, dia bukan Kristen, dia bukan Kristen. Sama kok. Sama. Jadi apa yang menjadi spesial di dalam kehidupan saya? Saya pernah masuk panti rehabilitasi kan. Beberapa kali pendeta saya suka ajak saya untuk kesaksian. Nah setiap kali kesaksian sebelum pendetanya itu khotbah, saya akan ngomong begini, karena Yesus saya bisa lepas dari narkotika, karena Yesus saya bisa lepas dari narkotika. Di semua gereja saya ngomong begitu. Sampai suatu kali saya nonton di sebuah tayangan swasta, TV swasta. Itu ada orang bersaksi, dia lepas dari narkotika. Gak perlu percaya Yesus kok. Agamanya bukan Kristen. Lalu saya tertampar, saya mikir, loh lalu apa spesialnya saya? Apa istimewa saya? Kalau kemana-mana saya ngomong, karena Yesus saya lepas dari narkotika, karena Yesus saya lepas dari narkoba. Toh itu ada orang gak percaya Yesus juga lepas kok. Gak ada bedanya. Sampai suatu kali saya ditampar oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Lepas dari narkotika itu bonus. Tetapi yang utama dari segalanya adalah ada Kristus yang adalah Tuhan yang menyatakan diri masuk ke dalam dunia ini dan menebus dosamu. Dia mau hidup bersama dengan aku yang bajingan, yang brengsek ini. Dan di situ saya menemukan inilah intisari dari kekristenan sebenarnya berjumpa dengan Yesus. Bapak Ibu jangan sampai salah. Tidak semua orang Kristen itu pengikut Yesus, that's true. Tidak semua orang Kristen pengikut Yesus. Tapi pengikut Yesus disebut orang Kristen. Beberapa hari ini kan ada yang viral di media sosial. Ada pastor funky katanya. Ateis, oke, kamar nomor sekian. Oke, kamar nomor sekian. Ini kamar nomor sekian gitu. Ini kan salah kaprah gitu loh. Oke, that's joke lah. Tapi kalau memikirkan tentang agama, apakah betul demikian? Nggak bisa. Kristen itu literally artinya apa? Pengikut Yesus. Betul ada orang Kristen tidak hidup-hidup sungguh-sungguh dalam Yesus. Betul. Tetapi pengikut Kristus, murid Yesus disebutnya apa? Ya Kristen gitu loh. Ya seperti mata uang yang gak bisa dipisahkan. Memang betul faktanya ada orang yang mengaku Kristen tapi tanpa Yesus. Betul. Tapi pengikut Yesus, murid Yesus pasti disebut orang Kristen. Jadi kalau kita bertanya hari ini mengapa
Maka kita harus memikirkan, jangan sampai kita sedang berjalan menjalani kehidupan dalam dunia ini. Lalu ketika melihat ke belakang, kita nyesel, ya ilah gue ngapain sih capek-capek. Gue ngapain sih datang onsite, gue ngapain sih kebaktian, gue ngapain sih kasih persembahan. Lo tiba-tiba cuma ngenet, cuma begini saja, gak ada artinya, meaningless. Maka C.S. Lewis pernah menganalogikan hidup manusia itu ibarat sebuah perahu. Perahu didesain bukan untuk selamanya di dalam lautan, setuju gak? Maka C.S. Lewis mengatakan, sebagaimana kita hidup, seperti itulah kapal di dalam lautan. Kapal itu, kalau ada di samudera raya, dia akan berusaha supaya tidak tenggelam, survival mode. Tapi bukan hanya supaya tidak tenggelam, supaya pada waktu ada kapal lain, gak crash. Ethical mode, artinya apa? Sebuah relasi. Tetapi C.S. Lewis mengatakan, walaupun tidak tenggelam, walaupun tidak tabrakan, tapi kalau gak tahu nih kapal mau berlabuh di mana, buat apa capek-capek survival mode? Kalau di kapal nggak tahu mau sampai kemana gitu loh. Ngapain dia mempertahankan kapal itu tidak tenggelam? Buat apa? Nah, C.S. Lewis sudah menggambarkan bukan hanya survival mode buat pribadi, tapi juga relasi dengan sesama. Saudara sekalian, berapa orang hari ini sedang berjuang dengan relasi, betul nggak sih? Kita sedang berjuang mempertahankan relasi di tengah-tengah situasi yang sulit. Yes. Tapi kalau kita mencoba mempertahankan pernikahan lah, relasi kita dengan anak lah, dengan mertua lah. Tapi kalau kita berusaha, tapi kita nggak ngerti kita ini mau ngapain ujungnya. Buat apa kita lakukan itu? Melelahkan. Makanya R.C. Sproul pernah mengatakan kalimat yang sangat luar biasa. Apa yang kita percaya dan kepada siapa kita percaya menimbulkan perbedaan yang sangat besar pada nasib kita. Agama, kata R.C. Sproul, mungkin akan menjadi pengganti kebenaran, sistem yang dibuat manusia untuk apa? Menyimpangkan penyataan Allah. Alih-alih dia sedang mengatakan untuk mengajarkan umat kepada Tuhan, tapi yang sebenarnya dikejar dan dicari adalah hanya nama denominasi mungkin, hanya nama diri mungkin, hanya menjual brand mungkin. Dan agama mudah sekali untuk membuat orang itu percaya pada sesuatu atas nama Tuhan, betul gak sih? Dan faktanya di dunia ini itu yang terjadi. Semakin banyak orang yang mengidolakan tokoh-tokoh hamba Tuhan. Pada saat mereka jatuh, dan apa yang terjadi pada kita? Gak punya lagi sebuah pegangan. Kenapa? Karena kita melihat isi dari kebenaran itu hanya berdasarkan kepada orang yang menyampaikannya. Nah, saudara sekalian, hari ini kita coba pikirkan apa yang terjadi pada Nabi Yesaya pada saat itu. Yesaya pasal yang pertama, kalau kita membaca ayat 10, kalimatnya sangat keras. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Lalu ayat 11 dan seterusnya, teguran demi teguran terjadi. Ada baiknya kita membaca bagian ini, melihat latar belakang. Nabi Yesaya dipanggil jadi nabi, itu pasal 6. Nah pasal 6 saat itu Raja Uzia persis mati. Jadi waktu Raja Uzia mati, Nabi Yesaya dipanggil, ini aku, utuslah aku Tuhan. Pasal 6. Tapi pasal yang pertama, Yesaya dipakai untuk menyampaikan nubuatan kepada bangsa Israel. Saat itu, kondisi bangsa Israel di dalam titik klimaks yang sangat luar biasa. Uzia, kalau hari ini ada, itu dapat penghargaan. Dapat penghargaan mungkin pemimpin yang paling luar biasa. Karena dia berhasil memimpin bangsa ini. Awalnya Uzia itu melayani Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi kemudian di belakang dia mulai rontok. Dia kemudian kena kusta dan meninggal dunia usia 50-an mungkin waktu itu. Dan yang menariknya adalah konon Nabi Yesaya dengan Uzia itu konco berat. Suka nongkrong di Starbucks, suka kopi-kopi, ngobrol-ngobrol. Temenan. Jadi waktu Uzia yang memimpin bangsa itu saat itu. Kemudian mati, di sanalah Yesaya kemudian kontras mengatakan, aku melihat Tuhan. Jadi kan menarik ya. Kondisi situasi yang sangat baik dipimpin oleh raja. Raja ini mati, Yesaya melihat Tuhan. Seakan-akan pesannya begini, selama Raja Uzia itu memimpin, bangsa Israel menikmati segala berkat Tuhan. Mereka justru melupakan Tuhan. Kadang tuh cara Tuhan kan menarik ya. Untuk kita bisa melihat raja yang sesungguhnya, raja dunia dimatikan dulu. Sebelum kita bisa melihat Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan-Tuhan kecil yang kita anggap Tuhan, itu Tuhan izinkan hilang dulu, rontok dulu. Nah pada saat Nabi Yesaya dipanggil oleh Tuhan menjadi nabi,
Kondisi bangsa Israel dalam titik klimaksnya sangat baik. Dan ini membuat saya menjadi perenungan. Gini loh, ada banyak orang ngomong kalau penderitaan, kalau kesulitan, orang kemudian ngomong gak ada Tuhan. Betul ya? Kalau teman-teman ikut seminar apologetika, salah satu isunya kan itu. Kalau Allah itu maha kuasa, kalau Allah itu maha kasih, tapi faktanya ada penderitaan, di manakah Tuhan? Oke, kita bisa terima alasan itu, walaupun ada banyak argumentasi. Tapi di sisi yang lain yang kita harus pikirkan, dalam keadaan yang baik sekalipun seperti bangsa Israel, tuh mereka tidak menyembah Tuhan sungguh-sungguh kok. Maka saya mengambil sebuah kesimpulan sederhana. Karena sesungguhnya bukan apa yang kita lihat menentukan sikap hati. Tapi kebenaran apa yang kita pegang, itu menentukan bagaimana kita melihat. Believe it or not, setuju atau tidak setuju, siapapun kita hari ini merupakan peristiwa akumulasi dari masa lalu. Agree? Berapa banyak orang yang lahir dalam keluarga yang status ekonominya rendah. Sehingga dia punya pengalaman dibully sama tetangga, sama saudara. Dasar lu anak miskin, dasar lu anak gagal. Ketika dia besar, dia berpikir gagal, miskin itu gak boleh. Lalu kemudian dia berjuang. Menariknya orang ini menjadi orang Kristen. Apakah semua pengalaman masa lalunya menghilangkan karena dia mendengarkan dari khotbah-khotbah? Belum tentu. Belum tentu. Karena sebenarnya ada kebenaran yang unconsciously, tanpa sadar kita pegang, kita rekam di dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat kejadian-kejadian yang terjadi, kita punya parameter tersendiri tentang apa itu kebenaran. Dan kita terus menerus menjadi orang Kristen dan pada saat yang sama, membiarkan secara pemikiran kita di masa lalu menggerogoti cara berpikir kita, teman-teman sekalian. Dan inilah yang dicatat oleh Harry Blamires. Orang Kristen yang hanya menyembah dan bermoral, tapi bukan yang berpikir. Mereka hadir di rumah Tuhan, setuju perbuatan jahat adalah dosa, tapi mereka nggak pernah memikirkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupnya. Masalah bisnis biar gue aja Tuhan. Masalah sekolah, masalah mendidik anak, gue bisa kok. Segala keputusan yang kita ambil tidak pernah menyentuh sekalipun tentang kerajaan Allah. Tidak pernah menyentuh sekalipun tentang Injil Kristus. Semua keputusan yang kita ambil dalam perusahaan, di dalam keluarga, semata-mata didorong oleh latar belakang masa lalu kita yang mendrive kita sedemikian, menguasai, mencekram kita sedemikian. Sehingga kita tidak berani lagi menyangkal diri, memikul salib yang kita pikirkan semata-mata sederhana, yaitu saya tidak mau seperti masa lalu saya. Saya tidak mau seperti apa yang dikatakan orang tentang yang ngebully saya. Saya mau menjadi orang yang terbaik, yang berhasil, yang orang lain bisa menilai saya adalah saya seorang yang ada karena saya punya sesuatu yang ada. Saya tahu ini kadang mudah diomongin gitu. Tapi come on, hari ini kita coba pikirkan sejenak. Berapa menit sih kita ini kebaktian? Berapa banyak sih firman yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar? Tapi semua yang kita dengar, yang kita baca, kita pahami, tak pernah mengubah hidup kita. We cannot understand the word of God unless you stand under the word of God. You will never understand the word of God. I tell you this. Kamu gak akan pernah mengerti firman Tuhan sebelum kau menempatkan dirimu stand under the word of God. Kekristenan hanya mengajarkan sebuah teori di dalam pikiran kita, tidak membuat kita itu menjadi orang yang seperti Yesus inginkan. Saya percaya Injil mengatakan Yesus sudah selesai di atas kayu salib, dia menebus dosaku dan dosamu, dia bangkit dan naik ke surga, clear. Itu udah titik. Tapi hidup kita ini masih koma, masih terus berjalan. Kita bukan hanya sekedar nanti mati masuk surga, enggak. Tapi kita berpikir selama kita masih ada dalam dunia ini, apa yang kita bisa persembahkan buat Tuhan. Ada Fanny Crosby, salah seorang pencipta lagu him, cukup banyak 8 ribuan him yang dia gubah. Mungkin 6.000, 5.000 sekian masih kita pakai hari ini. Populer sekali. Fanny Crosby seorang yang buta sejak lahir. Bapak Ibu tahu nggak salah satu lagu yang dia tuliskan? Lagunya gini, sudahkah yang terbaik ku berikan? Kalau gue jadi Tuhan, gue jawab gini, udah. Ngerti gak sih maksudnya? Ini orang buta. Tapi dengan kebutaannya prestasinya banyak. Tapi dia tetap sadar di hadapan Tuhan, sudahkah yang terbaik ku berikan? Halo?
Kita mungkin hidup lebih baik dari Fanny Crosby. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Jalan di tempat guys. Capek, melelahkan, berkeringat, nggak nyampe mana-mana. Kita terus mengikuti semua ajaran-ajaran dan ritual-ritual, tapi kita menjadi orang yang sekular. Modernisme, agama tidak dipandang sebagai kebenaran objektif yang kepada kita tunduk. Tapi hanyalah masalah pribadi, selera lah. Kalau lu suka pecel, gue suka rawon, udah gak usah berantem. Kalau mau buat terobosan ya kita buatlah makanan baru lah, pecel campur rawon. Gak tahu rasanya apa. Tapi kalau masalah makanan ya selera, ya agama juga selera. Lu gua kan gak pernah ngomongin agama lu gak pernah ngomongin, udahlah, it's fine. Kita masing-masing saja. Tapi apa sesungguhnya kita menjalani kehidupan hanya sekedar selera. Gua cocok, oh ya, pastornya ganteng. Yang di sini ganteng, yang lagi ngomong juga ganteng. Apa Damin nggak? Nggak sih? Ya, wah tempatnya enak, kebaktiannya, waduh, asik deh pokoknya. Gue suka nih, gue cocok nih. Ya saya bukan menampik, itu bukan hal yang, tapi itu additional gitu. Tapi apa yang main, apa yang kita kejar hari ini? Kenapa Anda didorong datang ke sini dan duduk di sini dan beribadah? Apakah ada sesuatu hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Nah ini dia. Mengapa kita percaya sesuatu saudara sekalian? Survei mengatakan nomor 1 adalah sosiologis. Kita menganggap sesuatu itu benar bukan karena kontennya benar, tetapi karena siapa yang ngomong kita anggap seorang yang menyampaikan kebenaran. Ngerti nggak maksudnya? Berapa banyak dari kita tumbuh besar di keluarga yang orang tua kita tuh ngomong sesuatu. Kayak papa saya ngomongnya, almarhum. Saya yakin papa saya yang terbaik sih. Walaupun dia nggak sempurna, tapi papa saya yang terbaik. Tapi selama dia hidup, dia ngomong apa sama saya? Nah, kita ini perantau. Kamu harus berjuang, jangan sampai mempermalukan nama keluarga. Kamu harus jadi yang terbaik. Dan apa yang papa saya katakan, saya pegang. Dan saya pegang sebagai bentuk kebenaran. Dan yang menarik ya terkonfirmasi melalui psikologis. Iya ya, kalau saya kerja dapat uang banyak, gue nyaman. Gue bisa mendapatkan sebuah impian, cita-cita, masa depan gue mau begini, mau begitu. Kenyamanan. Terafirmasi dengan apa yang orang lain katakan kepada kita. Hari ini coba kita ingat-ingat siapa orang yang pernah ngomong sesuatu. Yang kita anggap itu sebuah kebenaran bukan karena isinya benar, bukan. Tapi karena kita tahu itu adalah pribadi yang kita idolakan. Oh ya kalau di media sosial tuh repotnya kan gitu. Dikit-dikit kata Pak Pendeta ini, kata Pak Pendeta ini, kata Pak Pendeta. Bentar, Pak Pendeta itu manusia berdosa om. Ayo kita kalau diskusi lihat Alkitab ini ditempatkan di atas hamba Tuhan itu. Seringkali kita terlalu kagum sama hamba Tuhan sehingga membuat kita tidak kagum lagi sama Tuhannya. Kita terlalu kagum sama hamba Tuhan, kita tidak lagi kagum sama Tuhannya, kita kehilangan jati diri kita sebenarnya. Saya tahu ada banyak hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan, tapi ingat seberapa besar hamba Tuhan itu pun, dia tetap manusia yang berdosa yang tidak lebih baik dari kita. Dan saya bisa mengatakan saya pun tidak lebih baik dari Anda. Tapi kalau Tuhan mau pakai kita, itu only by His grace, itu anugerah Tuhan. Di dalam keberdosaan kita belajar untuk tetap hidup di dalam Kristus. Makanya tagline-nya adalah, ini bukan tempat orang sempurna, tapi yang mau bersama-sama disempurnakan. Yang ketiga, religius. Nah ini yang menjadi payah. Begitu kita punya sebuah konsep kebenaran masa lalu yang bukan kebenaran, lalu masuk dalam psikologis kita nyaman, ketemu sama Pak Pendeta, yang khotbahnya dikit-dikit gini, siapa yang sakit angkat tangan, saya berdoa di dalam nama Yesus Anda sembuh. Siapa yang miskin hari ini, saya berdoa di dalam nama Yesus akan mendapatkan kekayaan, tingkap-tingkap surga dibukakan, yang bawa helm angkat helmmu tinggi-tinggi, aku akan berdoa minggu depan tidak lagi bawa helm. Karena motornya hilang. Ya enggak maksudnya kan bawa mobil gitu loh. Tapi terkoneksi akhirnya, oh ya benar ya. Psikologis, sosiologis, religius, kena. Lo masuk filosofis, koheren semuanya. Ini menjadi pergumulan kita saudara sekalian. Bagaimana mematikan apa yang kita anggap sebuah kebenaran dan melihatnya melalui Injil Kristus. Melihat Injil Kristus, melihat sosial. Dari Injil Kristus, melihat kenyamanan diri itu apa. Dari Injil Kristus kita bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya itu apa. Dan di dalam koherensi itulah kita bisa menemukan bahwa tidak ada jawaban lain selain di dalam Kristus yang memberikan kedamaian dan kenyamanan. Itu enggak sih? Orang kalau nggak punya apa-apa, dia pikir kalau punya apa-apa dia bahagia.
Tapi menariknya setelah orang ini punya apa-apa, dia tidak tambah bahagia. Karena dia takut apa-apa yang dimilikinya hilang daripadanya. Come on. Orang berpikir kalau gue punya apa-apa, gue bakal bahagia. Is that true? Setelah dia dapat apa-apa, apakah dia tambah bahagia? No. Karena dia menggenggam apa-apa tersebut dan dia takut kehilangan apa-apa yang dia punya. Sehingga dia tambah khawatir. Maka orang Kristen percaya. Di dalam kehidupan kita mengiring Yesus, kita diminta untuk melepaskan. Tapi melepaskan bukan kehilangan. Karena kita sudah dimiliki oleh Kristus yang tidak dapat hilang dari hidupku dan hidupmu. Kesimpulannya, punya Yesus, punya segalanya. Saudara sekalian, hari ini kita memikirkan di mana letak Yesus dalam hati kita. Karena kehidupan Kristen tanpa Injil Kristus adalah kekristenan tanpa kehidupan. Coba kita perhatikan ayat-ayat yang kita baca tadi. Dengarlah firman Tuhan ayat 10. Hai pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita. Hai rakyat manusia Gomora. Dan ayat 11 dan seterusnya menjelaskan tentang bagaimana Nabi Yesaya menjelaskan dosa-dosa bangsa itu saat itu. Dan kalau dikutip kalimat Sodom dan Gomora, literally sebenarnya Nabi Yesaya ingin mengingatkan bangsa itu untuk ingat, oi dulu engkau pernah lakukan apa, kau pernah dengar dari nenek moyangmu. Maka Yehezkiel mencatat sebenarnya apakah kesalahan Sodom. Dikatakan kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, kesenangan hidup ada padanya. Pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang sengsara dan miskin. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah itu. Dan ini diulang lagi. Pada waktu bangsa Yehuda ini membawa semua hal-hal yang sifatnya agamawi, pada saat itu mereka sombong. Dan ini yang dikutip di dalam kalimat ini ingin menjelaskan dan memberikan 3 hal yang perlu kita renungkan hari ini. Apa itu? Ayat yang ke-11. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Kalimat yang dituliskan bukan hanya bawa korban, tapi korbanmu banyak-banyak. Berlipat-lipat kali ganda. Dan ini menjadi sebuah teguran yang sangat kuat buat bangsa ini. Karena mereka memikirkan gue punya, sekarang gue udah kaya, gue punya berkat Tuhan. Hari ini apa yang diminta gereja gue kasih. Butuh apa? Gue kasih. Karena hamba Tuhan yang mana? Gue kasih. Aku membawa semua korban-korbanku ke bait Allah. Tapi Tuhan mengatakan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Kita selalu berpikir bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan dengan membawa sesuatu, tetapi tidak membawa hidupku. Itu kalau pelayanan misi sebelum pandemik, di gereja, ya gereja mana-mana lah, ya nggak usah sebut lah, nggak enak nanti. Ada perjalanan misi, mari kita dukung ya melalui dana, doa, daya. Kan gitu ya, doa, dana, daya. Ada tahu nggak yang paling banyak, yang paling sedikit diisi apa? Apa? Yang bisa jawab dapat voucher. Ayo. Yang paling banyak diisi adalah? Ya doa betul juga sih. Tapi ada lagi, yang paling sedikit diisi adalah daya. Gini deh Pak Pendeta, ada misi ya, gue titip duit gue ya. Lu yang pergi. Gue titip ya. Butuhnya berapa? Ayo Bapak ikut, enggak deh, gue gak bisa. Ya maaf, saya bukan ngomong bahwa yang ngasih uang lebih bagus atau yang ngasih tenaga lebih bagus, enggak. Tapi kalau kita mau betul-betul pikirkan, kenapa kita memikirkan kasih uang? Anda tahu kenapa? It is more easier. Lebih mudah kan? Berapa? Gue kasih. Terus kita merasa, gue udah bermisi, haleluya, puji Tuhan. Ada banyak lutut-lutut bertelut lidah mengaku, haleluya. Tapi hari ini kita ditantang bukan hanya memberi dari kemudahan kita. Karena pemberian itu bisa dilakukan tanpa kasih. Setuju? Tapi orang yang mengasihi pasti memberi. Dan ukuran pemberian adalah ketika sesuatu dalam diri kita diambil. Di sanalah letak pemberian yang sesungguhnya. Karena kita memberi dari kelebihan kita. Apalah artinya
Tapi kalau kita mau bilang bagian ini, mengenai persembahan mereka mengatakan, aku bawa semuanya. Yang kedua, bukan hanya persembahan tetapi pertemuan-pertemuan atau kegiatan rohani. Berapa banyak mereka terus merayakan, memikirkan tentang semua pesta pora dan perayaan pada saat itu, tapi melupakan esensinya. Mereka terjebak di dalam aktivitas kegiatan rohani. Sehingga pada saat itulah terjadi apa yang kita namakan hari ini burnout, capek Pak. Capek pelayan, baca Alkitab capek. Apalagi sudah masuk grup baca Alkitab, 1 hari 5 pasal. Itu kayak kejar restoran. Akhirnya apa itu baca cepet-cepet gitu, yang penting udah baca lapor. Gue udah baca. Terus ditanya dapat apa? Enggak tahu. Gue udah baca. Lalu mengenai doa, ayat yang ke-15, coba apa dikatakan? Apabila kamu menadahkan tanganmu untuk berdoa, Tuhan mengatakan, aku akan memalingkan mukaku, bahkan sekalipun kamu berkali-kali berdoa. Nah saudara sekalian, ada 3 hal yang ditegur oleh Nabi Yesaya pada saat itu. Menjelaskan bahwa apa yang menjadi persembahan, pertemuan, doa, hanyalah sesuatu hal yang nampak dari luar, physically. Tapi mereka tidak mengoreksi hati mereka di hadapan Tuhan. Gereja-gereja di zaman abad Renaissance dibangun dengan sangat besar, dengan model bentuknya salib. Mungkin teman-teman yang pernah mendengar kisah ini sangat menarik. Lalu kemudian arsitek-arsitek zaman modern membuat sebuah imajinasi conversation. Dia mengatakan apalah artinya gedung yang besar dengan bentuk yang sangat besar, salib. Padahal pada zaman itu tidak ada pesawat terbang yang banyak, bahkan tidak ada drone. Halo, nggak ada drone pada zaman itu. Lalu mereka berkata, membuat percakapan, buat apa bangun salib kalau nggak ada orang yang lihat. Bapak-bapak gereja memberikan sebuah conversation imaginating. Tahu nggak mereka jawab apa? Karena pada waktu kita membangun sebuah gereja, kita membuat salib yang besar bukan supaya manusia yang melihat, tapi Tuhan dari surga melihat ke bawah. Dan ini adalah gerejanya. Saya pikir sebuah filosofi hidup yang penting ya. Berapa kali Alkitab menjelaskan kepada kita, bukan apa yang nampak dengan mata jasmani yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Betul gak sih? Berapa kali Alkitab menjelaskan bahwa apa yang dalam hati justru lebih menyenangkan hati Tuhan. Who we are is more important than what we can do before God. Siapa kita jauh lebih penting daripada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan. Kita sering berkata, apa yang aku bisa lakukan? Apa yang aku bisa lakukan? Aku ingin berkarya. That's good. Tapi tunggu dulu. Karena siapa kita itu jauh lebih penting daripada apa yang kita bisa kerjakan buat Tuhan. Dan disinilah sebenarnya sentral dari apa yang kita gumulkan. The Gospel of Jesus Christ, Injil Kristus. Yang mencakup 4 hal yang kemudian dikaitkan di dalam Nabi Yesaya. Yesaya literally artinya adalah Allah yang menyelamatkan. Tetapi pada saat itu ada penghakiman, ada nubuatan, engkau akan hancur. Tetapi pada saat yang sama Alkitab mencatat, there is hope. Ada sebuah pengharapan, coba kita lihat ayat yang ke-16. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. That's number 1, a calling. Pada waktu bangsa ini udah brengsek bajingan, bawa semua hal di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, aku jenuh, aku memalingkan mukaku, aku tidak dapat melihat persembahan-persembahanmu. Dengan semua kedegilan hatinya, apa yang Tuhan lakukan. Dia menendang bangsa itu, no, dia datang, come on, let's see. Ayo kita berperkara. Dalam bahasa Inggris, come now and let us reason together. Dan kalimat ini terjadi beberapa kali, Kejadian 18, Ayub pasal 23. Kejadian 18 tahu gak apa? Kisah Sodom dan Gomora. Abraham berkata kalau ada 100 orang gimana Tuhan? Kalau 10 orang bagaimana Tuhan? Tuhan. Dan kita punya Allah yang membuka hati untuk diskusi. Ini kan menarik ya. Kita ini yang jahat, kita yang nakal. Gampangnya apa? Punishment. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena masih ada hope, masih ada pengharapan. Tuhan mendatangi dengan inisiatifnya dan berkata, ayo kamu mau ngomong apa? Kenapa kamu lakukan itu? Saya yakin sekali hukum tidak bisa mengubah orang. Yang bisa mengubah manusia hanya kasih. Seberapa banyak engkau kasih hukum kepada anak-anakmu, dia tidak semakin baik. Tapi ketika dia bersalah dan Anda datang dengan kasih yang tulus kepada anak-anak kita, maka kasih mengubahkan hidup manusia, bukan hukum. Saya tahu kasih bentuknya bisa tindakan disiplin, yes. Tapi itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan mengatakan, ayo datang kepadaku. Maka konteks bagian ini sebenarnya memberikan kepada kita sebuah gambaran.
bahwa yang terkoneksi tak selalu berelasi, walaupun relasi memerlukan koneksi. Saya ingat waktu itu ngecas handphone saya pasang plug-in tuh, kabel lightning, terus saya taruh di meja. Sejam kemudian saya kembali dong, saya mau angkat handphone itu. Saya berpikir handphonenya sudah penuh, karena udah hampir 1 jam lebih ditinggal. Tapi ternyata waktu saya lihat, malah merah. Lalu saya melihat, lupa menghidupkan saklarnya. Lalu saya mendapatkan, kabel sama handphone itu nyambung, belum tentu ada relasi. Walaupun terkoneksi. Kalau tidak ada daya yang masuk dalam kabel itu, tidak akan pernah penuh handphonenya. Dan seberapa banyak hari ini kita terkoneksi, alih-alih kita terkoneksi, yang kita lakukan hanyalah sekedar mengisi waktu luang. Kita tidak menemukan sebuah relasi yang intim, kita hanya banyak ngomong sama Tuhan, tapi tidak pernah mendengar Tuhan mau ngomong apa. Saya tahu ini kondisi yang susah. Saya tahu kita semuanya meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong solusi kehidupan saya, Tuhan tolong pekerjaan saya, Tuhan tolong keluarga saya, yes. Tapi jangan sampai seruan kita, teriakan kita minta tolong justru membuat telinga rohani kita itu jadi mati, jadi tuli sehingga gak bisa mendengar. Tahu gak sih? Orang yang jual roti itu loh. Roti, roti, roti. Ada orang yang mau beli, Pak roti Pak, dia jalan terus. Roti, roti, karena teriakan dia itu membuat telinganya budak. Si orang lain yang mau beli rotinya gak bisa dengar. Roti, roti, roti. Nah kadang kita ini terlalu keras ngomong sama Tuhan. Tuhan, oh Tuhan. Padahal Tuhan ngomong gini, tunggu. Udah gue denger teriakan lu. Please, gue mau ngomong sekarang. Boleh ya, kamu tenang ya, gue mau ngomong. Tapi kita teriak, Tuhan, 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 Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Kita seringkali hanya mencari solusi dari jawaban doa. Tapi tidak mencari isi hati Tuhan buat kita. Kalau kita ngomong tentang Tuhan, kita baca Alkitab, belum tentu kita punya relasi. Karena jangan sampai yang kita lakukan hanyalah satu arah, kita ngomong pada Tuhan, kita bicara pada Tuhan, tapi tidak membiarkan Tuhan memimpin hidup kita dan mendengarkan suara firman Tuhan. Hari ini saya nggak tahu apa yang kita alami. Ya ini kan situasinya susah ya. Maksudnya, saya punya anak 3. SD. Istri saya sekarang bukan cuma jadi istri tapi jadi guru buat 3 anak. Ya ini kan agak OOT sedikit ya, tapi saya mau mengingat perkataannya Pak Dedi yang kepalanya itu agak pelontos itu ya. Dia pernah mengatakan sesuatu yang luar biasa sih, saya pikir ada benernya juga ya. Kadang-kadang sekolah itu ya aneh. Ini guru banyak, anaknya 1. Guru fisika, ayo nak kamu harus bisa fisika. Guru yang lain matematika, ayo nak kamu harus bisa matematika, anaknya yang sama. Guru prakarya, ayo kamu harus bisa prakarya ya. Anak yang sama. Jadi ini anak harus bisa fisika, matematika, prakarya, olahraga, dan lain sebagainya. Tapi apakah kita pernah bertanya sama guru yang 1, kamu bisa gak fisika? Kamu bisa gak matematika? Kamu bisa. Tapi anak kita harus bisa semua bidang, tapi gurunya banyak. Ya ini pendidikan sih. Tapi anyway, yang saya mau bahas adalah begini. Apakah kita mengalami kesulitan dalam hari-hari ini? Ya. Belum lagi relasi dalam rumah tangga, belum lagi pekerjaan, betul gak sih? Kita mencari sebuah jawaban, Tuhan apa ini jawabannya? Aku sudah menanti hampir setahun lebih. Tapi biarlah semua masalah yang kita hadapi tidak membuat menjadi alasan kita tidak berelasi dengan Tuhan. Tahu gak? Karena seringkali Tuhan bilang apa? Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan bilang begini, masalahmu biar aku yang urus. Urusanmu hari ini adalah trust and obey. Lakukan firman Tuhan. Bagian yang kedua adalah bukan hanya tentang calling. Tetapi yang kedua adalah contentment. Kalimatnya adalah sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Nah ini menarik sekali karena kata kirmizi sebenarnya dipakai kata di dalam bahasa Ibrani itu syani. Kata ini seringkali ditempatkan berduaan dengan kata Ibrani lainnya yaitu tolaat. Tolaat ini adalah ulat. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong tentang kirmizi itu adalah warna merah yang dihasilkan oleh seekor ulat yang menaruh telurnya di samping dirinya sebagai menjaga.
Nah ulat-ulat ini waktu menetas, lalu dia memakan induknya. Induknya ini mengeluarkan darah yang merah, lalu kena ke pohon. Nah, yang dipakai untuk pewarna pakaian, pewarna kain-kain pada saat itu adalah merah yang muncul dari pohon tersebut. Dan Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, menjadi putih seperti salju. Inilah yang Injil Kristus katakan. Pada waktu kita masih berdosa, Bapak Ibu sekalian, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Waktu kita masih senang dengan dosa, masih berkubang dengan dosa, Yesus sudah mati di atas kayu salib. Dan ini yang dilakukan supaya hati kita puas, sehingga kita bisa berkata, Christ is more than enough for me. Karena pengampunan inilah yang dicari setiap manusia. Kemanapun kita pergi, kita tidak akan menemukan jawabannya. Inilah destinasi dengan kapal yang dikatakan C.S. Lewis. Kita pasti berlabuh di sebuah tempat, come on. Untuk apa survival mode? Untuk apa menjaga relasi? Kalau kita nggak tahu hidup kita mau nyampe sampai di mana, dan ini yang dikatakan oleh Yesus. Maka dikatakan orang yang sadar bahwa dirinya tak layak dicintai, tapi tetap dicintai Yesus. Dia nggak akan cari cinta yang lain, supaya bisa dianggap dirinya layak untuk dicinta. Berapa banyak anak pemuda hari ini mengemis cinta, dan berani menyerahkan semua keperawanan, keperjakaannya demi sebuah cinta. Kenapa? There is no contentment, tidak ada kepuasan. Selalu ada lubang kosong. Dan firman Tuhan berkata Yesus mati di atas kayu salib menjelaskan cinta yang sesungguhnya. Yaitu ketika kita tidak layak dicinta, tapi Yesus tetap mau mencintai aku dan engkau. Hari ini apa balasku padanya? Kor dan kompas. Tidak hanya sekedar sebuah kepuasan, tetapi juga menjadi dasar dan arah hidup. Dikatakan sungguh Tuhan yang mengucapkannya, dan jika kamu mendengar dan menurut. Elizabeth Elliot mengatakan sebuah kalimat, sebuah kata, seringkali kita terlalu bertanya untuk apa aku hidup, tapi lupa untuk siapa kita hidup. Berapa banyak orang Kristen hari ini bertanya, untuk apa ya gue hidup ya? Guys please, waktu engkau ada di dalam Kristus, tujuanmu sudah terpenuhi, yaitu tinggal di dalam hati Yesus. So whatever you do, kalau Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Yesus. Jadi ini bukan masalah profesi saya apa, jurusan saya apa, bidang saya apa, pasangan saya siapa, bukan. Tapi selama engkau sudah terpuaskan di dalam Kristus, whatever you do, apapun yang kamu lakukan, kamu bergerak dari hati Allah. Kamu bergerak dari hati Yesus, mengerjakan dengan cinta kasih, apapun bentuknya. Maka Elizabeth mengatakan, we are not meant to die. Mati dalam dosa merely untuk death. Cuma untuk mati doang. No. God called one death to the creatures. To whom He has given the breath of life. Tuhan itu menginginkan manusia yang sudah dikasih nafas hidup. Untuk mati terhadap dosa. Supaya apa? We die in order to live. Supaya kita hidup, men. Dan hari ini aku dan engkau hidup bukan lagi sekedar agama hari ini. James Smith mengatakan kalimat yang menarik sekali. Manusia itu pada dasarnya, sebelum dia menjadi kognitif, dia afeksi. Manusia tidak berpikir perjalanan pulang, tapi dia merasakan perjalanan pulang. Menjadi manusia berarti mencintai. Apa yang kita cinta, itulah mendefinisikan siapa kita. Cinta tertinggi kita adalah apa yang kita sembah. Dan saya waktu baca buku ini, seketika teringat Galatia 2:20. I have been crucified with Christ. Bapak Ibu sekalian, disalibkan bersama dengan Kristus itu bukan 50%, itu seperti wanita sedang hamil. Kamu hamil atau tidak, gak bisa gue setengah hamil, gak ada. Crucified with Christ, kamu disalibkan bersama Kristus atau tidak. Saya waktu menggumulkan ini kan pekerjaan berat sekali ya. Tapi waktu saya baca buku James Smith, Rasul Paulus dengan sangat solid mengatakan kalimat, I live by faith in the Son of God who loved me. Anda tahu apa? Karena atas dasar cinta Yesus, kita berani mencintai Kristus habis-habisan. Dalam kondisi yang tidak baik, selama kita di dalam Kristus, kita akan baik-baik saja.
dalam kondisi yang tidak baik selama kita di dalam Kristus, hidupku dan hidupmu akan baik-baik saja. Seorang sahabat saya dipanggil pulang oleh Tuhan, umurnya 36 tahun, anaknya 4. Sedih, saya nggak terlalu deket sih, cuma berapa kali ada pelayanan sama dia. Tapi ini hati ya, punya hati Yesus. Sebuah kalimat yang saya quote, dia mengatakan, kita berjuang dalam dunia bukan untuk menang, kita berjuang dalam dunia dari kemenangan. Karena Yesus sudah menang lebih dahulu. Apapun yang terjadi dalam hidupku dan hidupmu, kita lebih dari pemenang. Karena bagi kita sudah dalam genggaman kemenangan. Selama kita di dalam Kristus, apapun yang terjadi, kondisi kita akan baik-baik saja. Sekali lagi Bapak Ibu, saya tidak tahu apa yang kita alami hari ini. Tapi kalau kita hanya berjalan dari agama satu ke agama yang lain, kita nggak menemukan sesuatu yang berharga. Seperti yang saya katakan di awal, please take your time to think why I am a Christian. Why? Mari kita berdoa.